Halo semuanya, perkenalkan saya Ulia Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi DMAIC Six Sigma. Nah, sebelum kita masuk ke metodologi DMAIC, kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan Six Sigma itu? Six Sigma adalah sebuah proses perbaikan yang mengaplikasikan alat-alat statistik dan teknik peningkatan kualitas produk sehingga mencapai mutu 3,4 produk cacat dari sejuta produk. Perusahaan yang menerapkan konsep Six Sigma ini akan dapat melakukan peningkatan kinerjanya yang luar biasa loh. Maksudnya, perusahaan dapat menjadikan Six Sigma sebagai ukuran target kinerja sistem industri. Jadi, ketika target Sigma yang ingin dicapai itu semakin tinggi, maka kinerja sistem industri itu harus semakin baik juga. Nah, dalam Six Sigma ini, terdapat tahapan implementasi yang disebut dengan DMAIC. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan DMAIC itu? DMAIC adalah pendekatan penyelesaian masalah berbasis data yang membantu membuat perbaikan-perbaikan bertahap dan optimalisasi pada produk, desain, dan proses bisnis. Awal mula pendekatan ini dibuat pada tahun 1980-an sebagai bagian dari metodologi Six Sigma oleh seorang insinyur Motorola yaitu Bill Smith. Pendekatan Six Sigma ini dirancang untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses manufacturing menggunakan data dan statistik. DMAIC itu sendiri merupakan 5 langkah tahapan dari Six Sigma. Yang pertama ada define atau definisikan, yang kedua measure atau pengukuran, yang ketiga ada analyze atau analisis, yang keempat improve atau tingkatkan, dan yang terakhir ada control atau kendali. Pertama ada define atau definisikan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasikan produk atau proses yang akan diperbaiki dan menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan dalam kualitas atau critical to quality yang sering disebut sebagai CTQ. Dalam tahap ini, kita dapat melakukan yang pertama, mendefinisikan proses inti perusahaan, yang kedua, mendefinisikan kebutuhan spesifik pelanggan. Tahap yang kedua ada measure atau pengukuran. Tahap ini bertujuan untuk menentukan critical to quality yang terkait langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan dan pengukuran kinerja sekarang dalam ukuran nilai sigma. Terdapat 3 hal pokok yang harus kita lakukan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan karakteristik kualitas yang berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik customer. Yang kedua, mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang dapat dilakukan pada tingkat proses, input, dan output. Yang ketiga, baru mengukur kinerja pada tingkat proses, input, dan output. Tahap ketiga ada analyze atau analisis. Tujuan tahap analyze ini adalah untuk menggunakan data atau informasi pada tahap pengukuran untuk memulai menentukan hubungan sebab akibat pada proses dan untuk memahami perbedaan dari variabilitas. Maksudnya, dalam fase tersebut, kita mencari variabel utama penyebab terjadinya kecacatan atau ketidakpuasan yang terjadi saat ini untuk segera dapat diperbaiki sehingga dapat meminimalkan terjadinya permasalahan yang sama pada masa yang akan datang. Nah, pada tahap ini kita perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menganalisis terhadap kapabilitas proses. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab cacat. Sebagai alat bantu untuk melaksanakan analisis ini, kita dapat menggunakan metode fishbone diagram, brainstorming, statistical test, modeling, dan root cause analysis. Tahap yang keempat ada improve atau tingkatkan. Dalam tahap improve ini bertujuan untuk menemukan solusi kreatif yang dapat dilaksanakan dan diukur di dalam proses DMAIC. Dengan kata lain,
Tahap ini itu untuk mengoptimasi solusi dan mengonfirmasi bahwa solusi yang ditawarkan itu akan memenuhi atau melebihi tujuan perbaikan dari proyek. Nah, metode umum yang untuk melakukan tahap ini adalah siklus plan, do, check, act bersama dengan analisis model dan efek kegagalan atau failure model and effect analysis untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Tahap yang kelima ada kontrol atau kendali. Kontrol adalah tahap terakhir dalam proyek peningkatan kualitas Six Sigma. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan pada proses sekali diimplementasikan akan bertahan dan bahwa proses tidak akan kembali pada keadaan sebelumnya. Ketika sudah mencapai tahap ini, keuntungan perusahaan harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan cara melakukan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kesuksesan yang berkelanjutan, membuat rencana pengendalian, dan mengupdate dokumen pembaruan. Pada tahap kontrol ini, kita dapat menggunakan control chart. Berikut ini adalah contoh kasus dari DMAIC. Di sini saya mengambil kasus memasak. Untuk define itu adalah kita harus mendefinisikan apa sih permasalahannya. Nah, di sini saya berencana untuk memasak itu harus bisa menghabiskan durasi paling tidak 30 menit. Namun pada saat saya memasak, mengeksekusi langsung memasak, ternyata saya menghabiskan durasi 45 menit. Tidak sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Nah, di situ kita harus mengukur per tahapnya itu butuh waktu berapa menit. Misalkan untuk menyiapkan peralatan itu berapa menit, untuk menyiapkan bahan itu berapa menit. Nah, itu kita masuk ke measure. Oh, ternyata menyiapkan peralatan saja itu butuh 20 menit. Untuk menyiapkan bahan itu 5 menit. Meracik makanan itu 10 menit, dalam proses memasak 10 menit. Nah, dari measure ini, dari data-data ini, kita bisa menganalisis apa sih penyebabnya, kok bisa menyiapkan peralatan saja butuh waktu sebanyak ini. Nah, setelah dianalisis, ketemu, oh ternyata penyebabnya itu karena kita kesulitan untuk mencari alat yang akan digunakan. Bisa aja misalkan alat-alatnya itu terpencar. Jadi kita butuh waktu banyak untuk mencari peralatan itu. Atau, oh ternyata alat yang digunakan itu ada yang belum dicuci. Jadi kita harus mencuci dulu, baru bisa digunakan. Dan itu juga bisa memakan waktu yang terlalu banyak. Setelah dianalisis, kita harus bisa mencari solusinya apa. Nah, di improve, ternyata solusinya itu kita bisa menyimpan dan menata semua peralatan memasak di satu rak khusus. Dengan begitu, kalau kita ingin memasak, kita tidak terlalu kesulitan untuk mencari alat yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang kedua, setelah kita memasak, kita bisa mencuci peralatan tersebut. Sehingga kalau kita ingin memasak lagi, kita tidak perlu mencucinya kembali karena alatnya sudah dicuci. Dan yang ketiga, sebelum kita memasak, kita harus benar-benar mempersiapkan bahan dan alat sebelum memulainya. Setelah kita bikin solusi, baru kita kontrol, yaitu dengan selalu memantau dan mengontrol kemajuan tersebut. Kita harus mempertahankan solusi tersebut, dan kita harus memperhatikan benar gak sih solusi yang tadi itu bisa mempersingkat waktu untuk memasak, sehingga rencana saya untuk memasak 30 menit itu bisa tercapai. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang metodologi DMAIC Six Sigma. Saya harap apa yang telah dijelaskan ini tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.